lanjut. Silakan. Anjir, live semua tuh. Yuk. Jangan nangis dulu. Bentar ini yang view aku, ayo dong di tap. Yuk di tap. Ayo di tap. Di tap. Klarifikasi ya. Jadi gini, aku dapetin informasi si Lucy-nya kan nggak punya pasangan. Nggak punya. Aku nggak punya. Dari Peggy nggak punya. Dari Robby nggak punya. Terus waktu itu juga dari Ibu Kartini nggak punya nih ya, kita satu suara ya, nggak punya ya. Oh ya udah, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba pas Ibu Kartini bilang mantu-mantu, aku bilang pacaran yuk, kan ibu kamu udah setuju. Kalau misalnya kayak tadi Bang Tony bilang kayak, terus perasaan kamu gimana sama Lucy? Ya gue udah bilang, perasaan gue gimana? Gue suka, gue demen kan. Laki-laki nih. Ulang. Laki-laki nih. Ya. Bagaimana perasaannya dengan Lucy? Gue deg-degan, gue demen, gue suka. Nah ya kan. Beneran nih? Laki-laki gue. Beneran. Tapi kalau dia udah punya pacar ya gue nggak bisa dong. Iya dong. Masih ada kesempatan dong. Apa? Sebelum janur kuning melengkung itu masih ada kesempatan. Iya, ini namanya aku tuh jadi pilihan ketiga. Aku nggak mau. Aku mau jadi yang pilihan utama. Masa aku bisa prioritasin dia tapi dia nggak bisa prioritasin aku? Iya dong. Lawan merah nggak tuh? Laki-laki bro. Nggak ngerti saya. Gini. Intinya adalah gue udah gila-gilaan nih buat lu. Masa lu nggak bisa sih gila-gilaan buat gue dalam hal yang lain gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Jadi tiba-tiba ada Robby. Siapa? Rido. Ada Rido. Terus Rido bilang, gue dapat dari kata netizen, Rido itu teman, sahabat, keluarga lah, apalah, saudara ya itulah. Nah terus aku tanya nih, bahkan aku tanya di live juga, aku tanya sama Ibu Kartini tuh, Bu, Rido siapa? Oh itu Rido temannya siapa? Lucy. Aku tanya si Peggy awalnya bilang nggak kenal ya? Nggak tahu. Awalnya bilang Peggy nggak kenal, nggak tahu. Oh Peggy nggak tahu, tapi makin kesini kata Peggy terakhir Rido itu temannya Lucy, ya kan? Tapi temen nih, ya kan? Tapi Ridonya bilang Lucy itu tuh pacarnya dari 2020. Nah itu dari Rido. Aku tahu dari siapa? Dari netizen, ya kan? Terus masalah Wisnu itu rumit banget ini gitu ya. Iya emang rumit, makanya lebih rumit daripada masalah Peggy kayaknya. cuman gue Pak Tony Puyeng urusan asmara. Iya benar. Nah terus masalah Wisnu, aku nggak tahu siapa Wisnu. Cuman ya netizen itu bilang sama aku, Bang itu siapa sih yang baju biru kok nempel terus dari siang, sore sampai ke malam. Padahal si Lucy-nya tadi pagi itu masih sama Rido. Loh, siapa lagi gitu kan? Aku nggak tahu ini siapa lagi gitu kan. Sementara waktu itu tuh aku live-nya sendiri. Siapa lagi nih orang gitu kan? Terus akhirnya teman-teman netizen nonton dari live-nya Ibnu, dari live-nya Erwin, siapa? Erwin. Oh bang itu namanya Wisnu. Wisnu siapa lagi gitu kan? Iya itu bang yang baju biru yang lagi sama Lucy sampai malam ini, dia masih ada di depan bang. Lihat aja live-nya Ibnu. Makanya aku invite tuh Ibnu. Ibnunya nolak. Aku invite beberapa kali, aku invite. Aku bahkan bilang di live aku, Ibnunya nolak, aku bilang gitu. Iya bang, itu siapa yang baju biru kok nempel banget sama Lucy gitu kan. Nah, akhirnya aku tanya lah Zuri, Agus ya kan. Ya. Itu kata netizen yang baju biru siapa? Di foto lah, tapi di fotonya dari kuping sebelah. Dari kuping gini nih, kuping nih. Ini ada fotonya tapi ya udah. Bang Riki nonton ini. Nonton AB ada Bang Tony aja. Bang Riki TV One. Oke Riki. Terus di foto lah bagian kuping gini, kuping ke belakang. Nggak ada mukanya dong. Ini kronologis ini ya, yang video itu ya. Video itu. Nah, jadi ini silakan sekalian diklarifikasi. Ibu Miranti ini awalnya mengirimkan foto itu. Kenapa foto Wisnu itu ditampilkan di TikTok katanya? Lah itu kan dari TikTok, dari Ibnu punya live. Itu dari TikTok, makanya aku bilang
apakah si ibu itu melakukan hal yang sama nih ke Ibnu sama ke Erwin? Kan aku dapatnya dari Ibnu. Ibnunya lagi live sama si siapa? Wisnu. Tapi dari kemarin itu udah tampil di TikTok kok. Siapa? Yang biru itu. Nah, makanya itu aku tanya, apakah si ibu ini juga melakukan hal yang sama ke Ibnu? Kenapa ke saya? Kalau niatnya tidak mau viral, lakukan dong sama ke Ibnu. Tapi kalau mau viral ya pasti nyerangnya ke saya. Bener dong logikanya. Iya kan? Iya bener bang, bener dong. Gini loh, kalau memang ibu cuman mau minta video permintaan maaf, saya sudah lakukan. Ya kan? Minta maaf udah. Ini aku udah posting bang, makanya teman-teman ini Bang Tony belum nonton video permintaan maafku. Ya. Video permintaan maaf aku sudah aku lakukan. Aku sudah posting di TikTok aku. Tapi dia bilang, kamu itu membalut semua permintaan maaf kamu itu dengan fitnah. Masih lagi dibilang fitnah. Ya kan? Aku bilang gini, ibu saya nggak kenal sama ibu, ya. Mendingan kita makan malam berdua. Saya traktir ibu dinner berdua nih, ya kan? Kita makan malam tapi jangan ngebahas tentang pasal-pasal. Saya bukan kuasa hukum, saya bukan pengacara, saya wartawan, ya kan? Tapi aku mau ngajak makan malam itu buat kita happy, ya kan? Buat kita makan santai. Ibu biar bisa tahu siapa saya. Ibu coba lihat muka saya. Pak Tony lagi cari bukti katanya, bener. Ini kan wartawan tapi sama itu pengacara itu kan Mitra. mitra, ada simbiosis mutualisme. Sama-sama bagaimana caranya saling menguntungkan. Pengacara butuh wartawan, wartawan butuh narasumber, kan gitu. Katanya pengacara sama wartawan itu berteman, saling membutuhkan. Tapi tadi enggak sih, kayak aku ngerasa loh gitu. Baru kali ini aku tuh ngerasa kayak loh, aku kenapa? Kok aku kayak dikepung. Aku tidak bisa keluar. Aku nggak suka basa-basi. Aku tunjukin bukti. Ya. Ingat nggak baju Peggy yang kemarin live warna apa? Senada sama warna jaket aku. Peggy pakai baju hitam sama jaket, bukan jaket, dia pakai kaos hitam sama kemeja hijau. Itu baju dia tidak ganti berhari-hari karena dia tidak punya baju. Aku bilang dari pagi aku telepon Peggy, ya aku tunjukin, aku telepon Peggy. Tarik nafas, ayo bisa ngomong. Jangan takut Leo, jangan takut, nggak apa-apa. Mau disomasi kayak mau diapa kayak setelah ini terserah lah. Biar karena aku kaget banget tadi, aku kaget banget. Wah pokoknya. Nih. Pagi Peggy kamu sakit ya? Pagi bang. Pagi juga aku agak flu bang. Dan ini loh yang aku bingung karena aku cuman bawa satu kemeja panjang. Cuman satu, jadi nggak ada gantinya. Oke bentar, kamu di hotel mana? Alamat kamu di mana? Dan ternyata nggak keburu karena aku kerja. Tadinya mau aku gojekin ke hotelnya dia. Tapi karena Peggy-nya bilang dia sakit, aku sampai beliin dia obat. Dan aku mau menghantarkan obat itu sama baju baru. Maksudnya bajunya untuk ganti Peggy itu tuh langsung. Oke. Iya nih rencananya aku mau podcast ke Dr. Richard Lee. Which is aku tadi posting kan yang aku lagi bareng sama Dr. Richard Lee. Di situ aku kaget banget sebelum itu. Di situ. Ya. Terus oke. Sampai singkat cerita, aku lagi bertugas. Aku tadi selesai live dari Kuitang. Kalian lihat kan tadi live aku di TV One ya. Aku live di Kuitang bersama dengan Kaesang. Maksudnya lagi ngeliput Kaesang punya pertemuan. Aku live terus aku bilang sama kameramen aku, sama driver aku, "Bang, tolong aku pengen ngantar baju sama obat ke Peggy." "Emang Peggy di mana?" "Peggy di Jakarta. Aku mau ngantar obat, Peggy sakit. Dia flu." Aku bilang gitu. "Oh oke." Aku diantar ke tempat Dr. Richard Lee. Aku gak ada pemikiran apapun ya. Yang di kepala aku cuman aku harus ganti, pakein baju ke Peggy, cari baju yang cocok, oke, sama suruh Peggy minum obat.
itu yang udah aku rencanakan di kepala aku waktu aku nyampe di tempat dokter Richard Lee. Sampai akhirnya aku telepon Peggy yang angkat Juhri. Oke, yang angkat Juhri. Peggy nggak ganti-ganti baju ke meja katanya. Udah ganti. Peggy pakai baju Kenzo. Tadi aku lihat Peggy tuh ganti baju Kenzo warna hitam dan itu bagus banget. Itu bener-bener trendy, ya. Minum obat apa? Iya, aku beliin dia obat batuk, flu, karena dia bilang dia flu. Aku tuh nggak, maksudnya gini, kalau aku cuman sekedar ya udahlah, Gojek aja aku bisa. Gojek aja, nggak peduli gitu, udah Gojek aja. Tapi aku datengin langsung karena dia sakit. Aku nggak mau dia kenapa-napa gitu loh. Aku kayak, ya kalian tau lah, aku pengen pakaiin dia baju, aku pengen lihat bagus atau tidaknya. Ya kalian tau lah bagaimana aku sangat detail memperhatikan setiap sudutnya. Aku sambil minum ya. Singkat cerita, Zuri jemput aku, ya. Zuri jemput aku. Kita naik ke apartemennya Dr. Richard Lee. Sampai aku di atas, ketemulah sama Peggy. Ya kan, ketemu sama Peggy yang juga kayaknya baru selesai podcast sama Dr. Richard Lee. Tiba-tiba guys, kalian tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Tahu apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba orang yang kemarin Pak Tony sempat ngomong, ya, itu ada di lokasi. Aku nggak tahu. Padahal aku udah bilang sama Pak Tony, saya tidak mau bertemu untuk ngebahas tentang yang aku bilang di live yang ada Bang Abe segala macam kayak gitu-gitu. Itu langsung aku kayak, aku baru nyampe pintu nih guys. Pintu di belakang aku. Itu kayak aku udah kayak dikerumunin begitu, bahkan semua timnya Dr. Richard Lee itu tuh sampai kayak, ada apa ini? Ada apa? Aku tuh kayak kalian paham gak sih, kayak aku gak ada pemikiran apapun yang di kepala aku. Oke, gue mau ganti baju Peggy karena Peggy habis ini mau ke iNews karena Bang Abe bilang, yuk besok main ke iNews ya, bareng sama Peggy sama Pak Tony. Bareng sama Peggy dan Pak Tony, ya. Oke, nggak ada nih mereka semua tiba-tiba kayak di tempat Dr. Richard itu tuh ada semua kayak gitu. Wah, kenapa ini? Ya gue juga bingung. Terus gue mau rekam juga nggak boleh, ya kan? Maksudnya gue juga pengen ada bukti kuat dong gitu kan. Maksudnya gue pengen ngerekam semua kejadian ini gitu loh. Kayak apaan ini kok tiba-tiba jadi begini gitu kan? Tidak ada konfirmasi atau apapun. Dan aku sempat bilang sama Pak Tony kan sebelumnya, semalam kalian lihat kan live aku tidak mau dipertemukan sama orang yang aku udah nggak, saya gini loh, aku tuh nggak kenal ya. Terus first impressionnya itu tuh nggak baik gitu loh. Kayak menurut aku ini pribadinya aku wajar dong, aku memberikan pendapatnya, aku nggak sopan gitu loh. Kayak aku nggak tahu kamu siapa, kamu dapat nomor aku dari mana juga aku nggak tahu, tapi tiba-tiba kayak semuanya terjadi sampai panjang seperti ini gitu loh. Katanya ada yang record, ya aku kaget aja, kayak ini tidak ada omongan ketemu di tempat Dr. Richard Lee akan seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi ada yang bilang ada yang kirim katanya Lucy ada ngomong sama aku ya waktu ketemu. Lucy tadi ada bilang nggak kalau dia ada ngomong sama aku? Ya, sama sekali tidak ada obrolan apapun. Bahkan Peggy pun kaget tadi. Peggy kaget tiba-tiba kayak suasana jadi kisruh begitu. Aku nggak bisa ngerekam. Sementara pihak dari aku nggak tahu. Tapi aku bener-bener ditodong handphone tadi. Ada orang di belakang aku lihat ke belakang, dia ngerekam, padahal aku nggak boleh ngerekam, katanya nggak boleh direkam, tapi dia ngerekam. Makanya ini kenapa aku mau live, aku pengen ngomongin ini sedikit gitu loh, ya. Kalian pantau, pokoknya kalau ada rekaman aku lagi pakai seragam, ya, di tempat suasana yang kisruh begitu, ya, kalian harus tahu, aku tuh nggak tahu akan terjadi seperti itu. Aku tuh kayak, ibaratkan aku tidak ada pemikiran apapun yang di kepala aku tuh Peggy lagi sakit, Peggy belum ganti baju,
sementara Peggy harus ke iNews. Itu aja yang di kepala aku. Jadi kayak, wah, aku juga kayak, ih, kok Pak Tony jadi kayak gini ya? Aku ngerasa kayak, ini perasaan aku ya pada saat itu ya. Wah, kok aku jadi kayak ngerasa dijebak. Aku tuh kayak ngerasa dijebak. Aku nggak tahu, ada mereka itu tidak tahu. Tidak ada yang menyampaikan apapun. Dan risuh, bener-bener risuh. Yang seperti aku bilang semalam, kalau ketemu pasti akan ngebahas ini, aku nggak mau. Dan ya, itu terjadi, ya.